Halo teman-teman. Nah, kembali lagi dengan saya Helena pada pertemuan hari ini. Atau video yang sekarang itu saya akan membahas pertemuan 14 atau juga sih ini video terakhir untuk framework atau finalnya teman-teman dari project saya. Nah, sebagai admin. Nah, poin satu itu nah, tapi di pertemuan yang terakhir ini atau di project final ini ada 11 poin yang harus dilengkapi teman-teman atau kayak cross check project sih, lebih melengkapi bagian yang mungkin belum kita buat gitu di pertemuan sebelumnya. Nah, pertama itu ini biar saya liatin aja. Nih, ini berikut punya teman saya teman-teman yang sebagai guest. Ya, nah pertama itu persiapkan logo admin dan guest yang menggunakan logo yang sama. Logo ya teman-teman, bukan icon. Dia logo. Nah, dan saya berdua menyetujui atau menyepakati logonya tuh ini teman-teman. Dia kayak huruf D tapi kayak unik aja gitu. Terus dan setuju menamakan websitenya tuh Regulasi Desa. Terus yang kedua, ini saya kasih tahu aja teman-teman untuk soal-soalnya dari yang 11 poin. Dan logonya tuh juga harus ditampilkan teman-teman di halaman login sama di registrasi. Terus ini tidak usah karena nanti dia juga bikin video kan. Nah, terus yang soal kedua, data dummy. Usahakan 30-100 data itu udah menggunakan bahasa Indonesia gitu, atau lebih juga boleh. Dan soal ketiga, sediakan foto gambar placeholder. Jika user tidak upload gambar, maka bagian akan tampil kayak tambahkan foto gitu. Nah, dan ini juga saya udah. Dan yang poin keempat itu seperti slideshow. Nah, juga kalau menggunakan gambar Indonesia ya kayak konversi image gitulah ya, ada di situ juga. Dan tidak ada lagi penggunaan istilah bahasa Inggris. Nah, terus yang poin kelima, cari stok gambar. Itu ada tuh teman-teman, linknya dikasih. Itu sama sih poinnya dengan nomor 4. Terus persiapkan halaman detail yang jelas menampilkan informasi sesuai topik. Ini biasanya terdapat di topik kita. Kayak salah satu tabel gitu, misalnya tabel dokumen. Nah, di dokumen itu harus ada halaman detail yang bisa menjelaskan apa yang sedang kita buat nih di project ini. Nah, contohnya dia kayak gini. Nih, dia membuat halaman detailnya tuh di jenis dokumen. Bisa juga sih di dokumen hukum gitu. Ini ada detail lampiran, atau misalkan tidak dikasih tahu nama detailnya juga nggak apa-apa sih. Nah, yang penting kayak satu halaman detail itu udah mencakup yang lain gitu. Terus ini persiapkan footer sesuai dengan topik. Ini dia teman-teman. Tapi lebih tepatnya sih footer ini tidak lagi ada yang kayak tersimpan gitu kata-kata kecil gitu kan teman-teman. Dia kayak yang mencantumin Desa Kamila gitu. Itu tidak boleh lagi. Terus siapkan bagian yang menampilkan identitas pengembang. Terus identitas modul, karena dia guest, dia harus menampilkan halaman about atau tentang deskripsinya. Dan saya menampilkan ya halaman admin gitu. Terus admin dan guest memiliki struktur data yang sama. Dan semua data ini diterapkan ke server AWS Data. Oke, mungkin cuman ini aja poin 11 yang udah saya kasih tahu. Sekarang mungkin kita masuk ke tampilan project saya. Nah,
Ini tampilan dari halaman login saya, teman-teman. Tadi kan udah menyerta logonya ini kan, teman-teman. Terus saya udah letak. Terus namanya juga Portal Regulasi Desa. Teman saya dia website regulasi desa dan saya pakai portal. Itu kayak perbedaan gitu. Kalau punya admin tuh dia pakai portal, kalau punya GUES itu dia website. Walaupun nanti di dashboardnya saya gunakan juga website. Tapi ini untuk halaman login. Dan kenapa dua ya halaman loginnya? Itu sebenarnya kemauan saya sendiri. Bukan gara-gara dari template ini enggak, itu bisa diubah kok teman-teman. Karena ini kan kita membuat login blade PHP ya. Jadi kita bisa tuh ubah di situ, mau kita 3, mau 4, 5 atau berapa juga nggak apa-apa. Tapi karena saya suka kayak beda gitu, cuman saya belum ngomong nih sama dosennya boleh apa enggak. Cuma kalau misalnya memang disuruh satu ya, nanti pas final saya tinggal ubah aja jadi satu. Terus kita coba cek registrasi akunnya. Nih, di sini teman-teman, kita kalau mau registrasi akun baru, terus juga harus menggunakan logo. Nah, karena kita juga sudah punya akun, jadi kita nggak perlu nih pakai buat akun gitu. Kita langsung aja masuk ke portalnya. Teman ini agak lama. Nah, ini dia teman-teman. Nampak banget kan perbedaannya dari pertemuan yang sebelumnya yang masih menggunakan dashboard lama yang tidak bagus deh intinya gitu ya kan. Jadi saya benar-benar memodif seusaha mungkin dan saya seneng banget karena bisa hampir kayak ini the first-nya saya membuat dashboard sendiri. Jadi udah ada nih gambar slideshow-nya. Jadi pertama tadi kan udah dijelasin untuk logo dan nama nih regulasi desa. Terus selamat datang di website admin hukum. Saya menjelaskan bahwa ini website kepemilikan admin. Nah, Anda login sebagai admin. Yang sebelumnya kalau kita login itu misalkan kita masuk VS Code tuh PHP Artisan, itu dia bisa teman-teman tanpa login, tapi dia hanya langsung ke dashboard. Cuman dia hanya melihat dan dia tidak akan menemukan manajemen user atau user siapa aja gitu yang login. Pertama, lalu kedua, untuk data dummy. Data dummy kita tampilkan di dokumen hukum. Nih. Dan untuk semuanya tuh harus berbahasa Indonesia. Oke. Nih, ada surat edaran pelayanan pertanian, peraturan desa penataan. Nah, ini anggaran pendapatan dan belanja desa. Walaupun campur ya teman-teman, nih anggaran pendapatan belanja desa juga. Terus instruksi kepala desa, tapi di sininya diusahakan udah 100 data dummy. Dan ini teman-teman, untuk poin ketiga kita siapin foto ya, atau acak aja kali ya teman-teman. Ini lampiran. Ini ada bisa ngedownloadnya dan ini ada editnya. Kita mengedit gitu kan. Nih ada juga nih foto, bisa fotonya kan. Dokumen induk ini diambil dari jenis dokumen ya teman-teman. Sebenarnya ini jatuhnya sama juga kayak halaman detail, tapi kalau untuk halaman detail itu saya membuatnya di satu dokumen hukum aja. Jadi benar-benar merangkum atau kayak lebih menjelaskan gitu apa sebenarnya project ini gitu. Ini dia detail upload. Nah, di sini teman-teman, semua detail produk hukum ini dia saya jadikan satu.
Pertama, kan ada surat edaran pelayanan pertanian tadi kan teman-teman. Terus ada nomor, ada tahun, tanggal, jenisnya, kategori, file utama. Ini bisa di-download semuanya teman-teman. Bahkan kita bisa menambahkan file foto, bisa deskripsinya, dan ini dia file pendukungnya teman-teman. Dan akan tertera berapa file yang udah kita masukkan gitu, dan diperbaruinya tuh misalnya kita memasukkan nih kan teman-teman hari ini, terus besok kita buka dan itu akan menghitung jamnya, berapa jam yang lalu gitu, terus dibuat, terakhir diperbarui. Nah ini kan nanti masuknya ke riwayat perubahan ya teman-teman. Ini bisa ngelihat, terus kita bisa ya teman-teman melihatnya. Nah ini cuman karena terserah sih mau ngelihat atau enggak ya kan, bebas, boleh aja. Tapi kalau misalnya foto dia langsung nampil tuh, mungkin karena file ada beda-bedanya. Terus bisa di-download juga teman-teman. Dan ini bagian upload. Atau kalau mau mengedit juga boleh. Misalnya ada kesalahan kata-kata atau suratnya tuh salah gitu teman-teman, yang diedit apa yang dimasukkan, boleh teman-teman kita masukkan kembali, kita melihat tuh filenya udah bener apa belum, terus kita kasih tahu nih ininya. Nah terakhir, jika ini penting, misalnya saya mau ngirimkan ini ke temen nih tapi mau pakai kata-kata, boleh teman-teman, itu tadi ada deskripsinya, jadi kayak ini dari saya gitu kan. Nah terus ini jenis dokumen. Dokumen ya teman-teman, udah 100 kategori juga sama, karena saya tetap masih menyertakan relasi gitu. Terus langsung ke riwayat, kita tampilkan dulu data warga ya teman-teman. Nih ada data warganya. Ini kan pertemuan yang sebelumnya kan udah dibuat ya, jenis kelamin, agama, pekerjaan, telepon, email, dan nomor KTP. Bisa diedit juga, bisa dihapus juga. Nih, oke, kembali aja. Terus kita ke riwayat perubahan. Nah ini teman-teman, dokumen yang tadi kan dia berelasi juga ininya apa gitu, misalnya pembaruan ya kan. Dan ini saya buat juga 100 riwayat perubahan. Terus bisa dilihat detail apa aja sih yang udah dibuat ke riwayat perubahan gitu. Nih penambahan lampiran dokumen dibuat pada, diperbarui pada. Oke. Dokumen ID, lihat dokumen. Riwayat dokumen ini tuh udah benar-benar saya buat. Ini detailnya teman-teman, detail riwayat perubahan, supaya saya bikin 2. Nah terus ini lihat riwayatnya yang tadi ya. Terus ada manajemen user, yang ini hanya tampil jika admin login. Nih, saya udah menambahkan beberapa foto ngasal, kecuali foto admin ya. Yang lainnya itu foto ngasal. Nah, nih admin. Di sini admin. Nah, tau nggak teman-teman ini kenapa dia harus gini? Ini karena dia versi lokal, nanti kan kita bakal akses ke always data ya. Jadi karena dia versi lokal, dia benar-benar harus menempatkan apa sandi yang kita buat gitu, atau apa sandi yang ada di database kita. Nah, jadi ini jangan sampai lupa. Jadi kalau kita mau update admin atau kita mau update diri kita sendiri, kita harus ingat nih sandinya. Nah, udah kita masukkan. Jika memang kita nggak ingat ya jangan coba-coba teman-teman, nanti salah terus jadinya. Jadi ya kita kembali aja ya kan.
Ini cuma menjelaskan aja. Ini juga udah nih, placeholdernya udah. Nah, ada fotonya, jadi nggak cuma nama doang ya kan. Nah, ini kan cuma untuk manajemen usernya. Nah, saya juga nampilkan detail profil saya, kayak beda tempat gitu. Nah, tapi di sini saya cuma membuat nama lengkapnya admin hukum ya teman-teman. Nah, email, status, bergabung sejak, dan terakhir update. Ini mungkin saya bakal lebih modif deh. Saya bikin nama saya Edit Helena, emailnya. Kalau untuk email kayaknya tetap ya teman-teman. Soalnya ini kan website, jadi dia tetap. Atau mungkin kalau mau nama lengkap, kita bisa tuh terterakan file gitu kan, berupa foto kayak KTP atau apa, nanti di bagian usernya. Tuh, ini ada foto, nih foto saya. Oke. Terus tim pengembang ini sebenarnya saya mau bikin banyak sih foto-fotonya, cuman karena yang lebih intinya aja itu cuman Gues dan admin, teman saya Gues, Fitria Natasha, dan saya sendiri admin Edit Helena. Dan ini support system ya, karena dia tadi kan admin produk hukum kan. Nih, sebenarnya ini produk hukum ya teman-teman, bukan admin. Nah, bisa diubah kok, aman kalau ini. Terus saya juga terterakan nih, ada Instagram, GitHub, LinkedIn-nya. Nah, ini untuk Instagram teman saya. Kalau misalnya ada kan yang mikir, itu nggak ada tuh, nggak bisa dibuka, nggak bisa diklik. Ini bisa teman-temannya, bisa dibuka. Ini Instagramnya teman saya. Lalu ini kita buka nih punya saya. Nih punya saya. Oke. Jadi ini bukan hanya tempelan doang ya teman-teman. Ini bisa dibuka, terutama GitHub-nya. Nih GitHub saya. Dan tempatnya di produk hukum. Dan teman saya juga. Dan kalau mau misalnya WhatsApp, karena ini bener-bener website ya kan, pasti membutuhkan WhatsApp atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Bebas teman-teman, mau hubungi US atau admin, terserah. Atau mau yang hubungi super system juga boleh, itu kan saya juga. Nah, oke. Untuk dashboardnya lagi teman-teman ya, karena tadi kan ada di poin ke berapa yang katanya tuh footer itu diperbarui gitu, jangan ada lagi menggunakan kata-kata yang menyangkut project Bina Desa gitu kan, kayak memakai template-templatenya gitu. Nah, jadi usaha mungkin tidak ada lagi nih, kayak ada di sini baca-bacaannya Bina Desa, nih footer-footernya gitu kan. Nah, nih saya bikin slideshow-nya teman-teman. Boleh ditekan gini atau dia nanti berputar sendiri gitu. Ini sistem hukum digital, fotonya. Terus ini ada kayak yang di Papua ya kan teman, KKB gitu ya kan. Nah, terus ini ada gambar tentang, intinya pasti hukum ya. Terus ini seperti lagi sidang pengacara atau jaksa. Terus ini perdebatan ya kan teman-teman. Terus ini, kalau tabel ini pasti dashboardnya, total usernya bener-bener nampak 0 produk hukum ya, maksudnya tuh dia cuma ini doang nih. Nah, berapa jenis dokumennya 106, kategorinya 106, total usernya 42, dan cuma 1 yang admin, karena saya menetapkan cuma 1 doang yang admin. Terus data aktif, total produk hukum, warga terdaftar, ini bisa diklik teman-teman, dan dia langsung mengarah ke user tuh.
Terus ini jenis dokumen bisa diklik juga, kan ada tombol saya buat di sini. Nah, terus ini yang seperti dibilang Bapak kayak kompres image gitu kan, gambar gitu. Saya letak juga di sini, lihat semua. Ada bisa dilihat. Nih dia, data produk hukumnya bisa ke sini deh teman-teman. Terus saya juga kasih tahu nih user aktif terbaru siapa aja gitu. Terus di sini saya terterakan nomor telepon, dokumen daerah, pokoknya tidak ada lagi yang footer-footer yang kayak terletak-letak gini kan teman-teman, yang aneh sendirilah dia. Nih, hak cipta dilindungin. Terus ini update-nya teman-teman. Jadi tanggal sekarang kan 17 Desember. Ya sama update terakhirnya kapan dibuka gitu. Terus ini admin, mungkin ini aja untuk tampilan. Mungkin kita akan bahas ke codingan ya, karena pasti pada kepo ya, yang login tadi kok bisa 2 sih kak, pasti gitu nih. Oke, kita ke login. Ini dia teman-teman loginnya. Nah, kalau mau cari cepat itu ya kita klik nih regulasi desanya. Nah, ini kan tadi tampilan pertama ya, regulasi desa login. Ya, saya tinggal kayak bikin 2 gitu sesuai sama deh namanya. Nah, ini bisa dihapus teman-teman, bikin 1 aja. Ya, ini kan apanya ya biar gak sempit banget gitu kan. Kita tutup nih yang stylenya nih. Nih kan temennya nih ya, jadi nggak bisa. Kita bakal ngulang lagi di sini. Kita bakal ngulang lagi di sini. Nih. Jadi ini katanya ditutup sampai sini. Ya udah, kita bakal hapus aja nih seterusnya gitu. Itu bakal hilang tuh yang sebelahnya. Nah, jadi itu saya di sini bikinnya, dan untuk warnanya juga otomatis nih kita terserah mau warna apa. Tapi karena saya suka merah hati gitu ya kan, biar hukum tuh kan agak menyeramkan ya. Jadi kayak menakutkan gitu lah. Terus ini cuman apanya aja, kayak background warna, bisa ganti warna gitu, bisa ganti kata-katanya. Nah, ini untuk login. Terus kita ke Homeblade PHP. Homeblade ini seperti beranda website desa. Selamat datang di website desa. Ini adalah halaman beranda untuk publik ya, gitu-gitulah dia. Nah, sekarang kita lanjut ke out controller. Out controller ini dia itu seperti jantung deh teman-teman. Maksudnya dia yang menjalankan juga. Dia menjalankan semuanya. Kayak login, public function login, terus proses register yang memang di awal tadi itu kan kita menggunakan login kan. Jadi di sini teman-teman dia untuk menjalankan loginnya, terus user, dia memvalidasi email dan password. Terus yang tadi tulis loginnya kayak terakhir update, terus logout. Nah, jadi itu benar-benar ini teman-teman, karena kita nggak bisa bikin website kalau nggak ada login kan. Masa websitenya dipergunakan orang tanpa login gitu kan. Memang boleh, memang langsung mau mengarah ke dashboard, tapi pasti ada logout sama login. Nah, itu memang menggunakan out controller. Terus dashboard, percuma kita punya dashboard PHP, kayak kita udah benar-benar memodif nih. Saya maunya dashboard itu nanti kayak gini, tapi kita nggak punya pemanggilannya gitu. Memang pemanggilan tuh bukan cuma root. Walaupun rootnya ada, tapi dashboard controller yang nggak ada itu juga nggak kepanggil teman-teman. Jadi dia memang controller nih ya untuk mengontrol ya kan. Nah, jadi ini teman-teman dashboard controllernya tuh.
dashboard controllernya tuh apa kita minta gitu di produk hukum, jenis modelnya yang benar gitu. Nah, terus ada data untuk bulannya, terus ini total user ya kan, terus kategori aktif, total dokumen. Nah, udah. Terus ini dokumen controller. Ya kan ada judul, validasi inputannya tuh ini, terus dia mengarah ke teks produk hukum create gitu. Nih bisa langsung diklik gitu. Terus sama juga indeksnya menampilkan apa ya, ini kan ke produk hukum indeks. Terus nih home controllernya kayak ya saya tutup aja karena nggak terlalu. Terus ini jenis dan kategori, jenis kategori untuk dokumen apa tabelnya kan. Terus ada media. Kenapa pakai media? Karena saya membuat slideshow. Nah, jadi ini storage ini kayak hapus file fisik dari folder gitu. Nah, ini produk hukumnya teman-teman. Terus ada profil controller. Profil controller buat apa sih kak? Ya tadi kayak halaman di tab profil gitu. Nah, saya memvalidate profil picture. Maksudnya nih langsung aja ngarah ke profil admin. Jadi kita nggak perlu masukin gambar gitu kan. Langsung aja nih, langsung ngarah di ke profil admin, nama, username. Terus ini dia mengarah ke profil edit karena di tabelnya itu nanti ada teman-teman. Ini nyimpan di Pegas. Terus ini tipe pengembang, saya ini bisa tambah, bisa kurang. Di sini saya teman-teman tuh titik letak gambarnya. Terus di sini diletak apa link atau nama sosial media gitu. Terus ini user, warga, dan ini modelnya di bagian produk hukum. Oh kan, di bagian dokumen. Oh kan ya, ini aja ya benar-benar. Lampiran ini modelnya teman-teman di bagian header. Ini migrationnya udah. Bagian header ini yang terpenting untuk dokumen dummy. Karena sebelumnya, kenapa Bapak bilang data dummy-nya 30/100 gitu kan, dan menggunakan bahasa Indonesia? Karena data dummy itu biasanya jarang banget dapat bahasa Indonesia. Jadi benar-benar kita di dokumen di header-nya itu benar-benar kita tulis itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kayak gini teman, daftar kata kunci peraturan Indonesia yang umum gitu. Misalnya kita buat nih tata tertib, tata cara, pedoman. Jadi nanti mereka membuatnya itu sesuai dengan yang kita minta gitu, objek peraturan, wilayah gitu. Terus buat 100 data dokumen dengan istilah Indonesia. Langsung aja kita bikin nih jenis dokumen, random elemennya, peraturan desa gitu. Terus list comment ini itu gunanya nanti kalau kita menjalankan PHP Artisan DB-Sheet, kan biasanya kita langsung DB-Sheet aja kan, karena kita udah yakin banget nih semua tabel header ini kita udah bener-bener menjalankannya kan. Nah, tapi untuk lebih apanya kayak mengurangi error lah gitu kan, atau kayak kita takut banget nih kalau error nih, jadi kita jalankan satu-satu aja teman. PHP Artisan DB-Sheet min class sama dengan ya udah kita bikin nih, kita copy aja gitu kan, rename, terus ininya doang kita copy, terus kita masukkan di terminalnya. Terus nanti dia bakal ngasih tahu nih berhasil membuat 100 data. Kalau berhasil tuh nanti ada tulisannya di comment ini teman-teman. Nah, jadi di comment ini dia ngasih tahu gitu teman-teman, nanti pas di sini di terminalnya kan nanti dia tuh kayak cuma ngasih tahu doang ya kalau kita nggak mau membuat ini. Jadi
Jadi diskomen itu untuk kayak kasih tahu, misalnya saya bikin tabel, terus kalau saya nggak bikin datanya berhasil gitu, kan kita nggak tahu nih. Kalau cuma doang kan bingung kan. Jadi saya lebih pakai diskomen info. Jadi kayak informasinya gitu, berhasil membuat data 100 gitu. Nah, menggunakan diskomen ini. Terus ini generate ringkasan ya. Kayak saya minta juga Faker, dummy juga. Indonesia saya buat semuanya. Jadi walaupun dia dummy-nya tetap masih ada kayak bahasa asing gitu, setidaknya dia lebih mengutamakan yang Indonesia. Terus yang create versi usernya juga saya maunya orang Indonesia juga. Nah, terus ini saya menambahkan foto di sini karena pemanggilannya ya teman-teman nanti di websitenya. Terus ada foto saya yang ini, terus foto teman saya juga. Terus di bagian image ini juga ada foto yang tadi kan slideshow-nya. Ini saya teman-teman saya buatnya di sini. Ini ada keadilan hukum, ada ini. Terus ini tadi login udah, header juga ya kan, header ini. Terus ini footernya teman-teman, yang saya bilang bagian footer itu benar-benar dia tidak ada lagi bahasa-bahasa lain gitu. Terus benar-benar ya sesuai sama project kita. Saya lengkapin gitu, ada perdes, perkades, surat edaran tuh. Terus ini sidebarnya saya akan produk hukum, menu utamanya, ada dashboard, fitur utama, terus ini data produk hukum di manajemen dokumen. Nah, terus ini top bar, WA ini yang kemarin ya teman-teman. Nah, kita masuk ke pages, ada admin, homeblad ini tentang, terus ini dia jenis dokumennya di bagian out, terus ada index, create, edit, terus juga user ada juga. Tim pengembang saya tidak menggunakan kayak gitu, ada index editnya, saya jadikan satu aja. Jadi tim pengembang Blade PHP, jadi nggak perlu create edit index, itu nggak perlu. Nah, saya langsung jadikan satu aja biar lebih bisa lebih mengurangi tabel ini ya teman-teman. Nah, tapi di banyak perubahan saya menggunakan index sama show doang. Terus ini ada partial, ada edit di bagian profil tadi. Nah, ini dia ada upload foto, storage ini. Terus ini bagian utama juga, yaitu root. Root itu berarti misalnya kita bikin tabel, terus kita gimana caranya tabel ini bisa kepanggil, ya pasti menggunakan root selain controller gitu. Jadi bikin website itu yang utama itu ya controller sama root teman-teman. Dashboard itu nanti aja kita pikirkan. Memang sih dashboard itu kayak kita mau bikin apa ya, kayak temanya apa ya kan gitu. Tapi root ini termasuk yang penting. Ini banyak yang di komen karena kemarin tuh sempet bingung teman-teman. Kayak karena kebanyakan ngubah kan, jadi bingung nih, ini kemarin rootnya mana ya, jadi daripada dihapus, komen aja deh udah. Terus yang ini middleware ini sementara tuh ditutup dulu, dibuka kembali pas final teman-teman. Nah, terus untuk codingan udah ya teman-teman, udah saya jelasin. Nah, sekarang kita akses ke Always Data. Untuk DB-nya tuh saya terakhir aja ya teman-teman. Always Data dulu. Kita buka dulu nih akun Always Data kita. Karena kemarin saya buatnya di email pribadi,
Jadi saya bukanya langsung di email pribadi aja. Sebelumnya kan udah saya jelasin ya teman-teman gimana cara bikinnya alus data ini. Nah, ini kita ke SSA. SSA ini jatuhnya kayak Visual Studio Code-nya yang lokal gitu. Ini dia bagiannya yang always. Ini kita login karena saya apa teman-teman, sebenarnya bisa ditulis, cuman saya langsung cari cepat aja. Ini passwordnya nggak nampak ya teman-teman, jadi bener-bener harus hati-hati. Nah, ini LS seperti sistem operasi ya teman-teman. Kalau sistem operasi tentang Linux gitu kan. Ini kita cd www, maksudnya kita membuka device www itu apa untuk mencari file project kita. Terus ini kita mau lihat apa? Sebenarnya nanti DB database itu di sini teman-teman. Jadi ini kita ganti punya teman kita gitu. Nah, itu nanti aja terakhir. Kita bisa sih jalankan ini di kita bukakan PHP Artisan gitu. Coba kita buka PHP Artisan sampai. Cuman dia gak akan ada tulisan ini apa always datanya teman-teman, tapi masuk ya, tapi nggak ada tulisan always data. Ini agak lama ya teman-teman. Nah, masuk dia kan. Nih, saya bilang dia bisa langsung arah ke dashboard, namun kita harus login dulu karena dia tidak akan ada manajemen usernya di sini kalau kita belum login. Terus ini kita ganti ya teman-teman. Nah, udah. Tapi dia kan nggak akan ada always ya, jadi langsung aja kali ya kita nih. Ini untuk pemanggilan always data. Kalau di Chrome kita bikin nama project kita, terus kita tambahkan alwaysdata.net. Nah, rupanya masuk dia teman-teman. Kita logout dulu, kita login kembali. Oh iya, karena tadi ada perubahan ya kan, jadi di always datanya ini masih pakai akses itu, belum ada itu. Jadi kita coba dulu git pull kali ya teman-teman ya. Kita git pull. Kita belum git pull di sini. Ini kita git add dulu. Terus kita git commit karena tadi ada perubahan. Udah, terus kita git push. Karena tadi saya mengubah namanya biar bisa saya tampilkan ke teman-teman apakah masuk ke alwaysnya. Terus di sini kita git pull origin ini. Tuh. 27 sesuai sama yang kayak di sini, 27. Ini dia.
Terus kita kembali ke dashboard. Kita coba logout. Tadi kan portal akses jadi portal regulasi desa. Jadi benar-benar bisa akses ya teman-teman ke Alus Data. Coba deh kita lihat nih. Nih, anggaran pendapatan dan belanja desa. Coba manajemen usernya hilang pasti dong ya teman-teman, karena sistem Always Data ini kita harus terus memasukkan foto. Jadi kita harus masukkan fotonya nih terus teman-teman. Ini ya. Dan ini kita tidak ada yang kayak di lokal ya teman-teman. Terus kita update. Tuh masuk teman-teman. Ini kita never aja. Terus ada tim pengembangnya tidak hilang ya, karena ini kan beda. Riwayat perubahannya, halaman detailnya boleh deh lihatnya. Nih. Terus data warga. Terus apa lagi ya? Ini deh profilnya. Tuh, udah kan teman-teman? Udah masuk dia ke halaman dashboard. Nih. Oke. Mungkin sekarang kita ke bagian GitHub deh. Ya kan teman-teman? Berapa komitan ya yang udah kita buat di GitHub? Pasti udah banyak banget sih. Udah 80 commit karena saya tuh bener-bener kayak cuma satu tabel, penambahan satu tabel, terus CRUD-nya diganti dikit, itu bener-bener harus di-commit. Karena saya takutnya lupa, terus hilang deh perubahan yang kemarin gitu. Jadi sekarang kita ke DB database tadi ya teman-teman. DB database punya gue ya teman-teman. Jadi kita masuk ke view, kita masuk ke INV. Ini kita carikan teman-teman. Terus ini kita giniin deh biar apa, kita masuk ke project milik gue. Lalu ini kan udah, terus kita bagi dua aja sih harusnya, tapi enggak deh, ini aja. Nah, ini milik produk hukum, ini milik admin, dan ini milik gue. Oke, coba ini view terminal. Nah, ini kita jalanin PHP Artisan Survey. Terus kita follow. Tada, masuk teman-teman ya. Ini kita login aja, karena kan pertama tuh kita ke dashboard kan. Jadi kita login dengan akun kita. Sering bisa. Nah, tahu nggak apa perbedaannya pas saya DB pakai regulasi pakai punya gue sama yang punya saya? Perbedaannya tuh ini teman-teman. Ini kan punya saya nih. Nih, ini kan punya saya nih. Ini kan punya yang di DB database-nya milik gue. Ini diingat ya teman-teman. Nih, sama
coba kita lihat profil. Nah nih, tim pengembangnya nggak usah, tuh nggak apa-apa karena ini memang ada. Dan coba kita lihat riwayat perubahan. Terus coba kita lihat dokumen hukum. Apakah bisa semuanya? Semuanya tuh bisa ya pasti teman-teman. Dan dia sama banget, bukan lagi sama tapi emang ini, namun ini menjalankan database milik GUES. Nah, jadi intinya kita bisa ya teman-teman saling bertukar database, tapi itu milik GUES, bukan milik admin. Nah, mau tahu yang tadi perbedaannya apa? Sekarang kita udah selesai. Ternyata berhasil ya teman-teman. Kita mengganti ini miliknya jadi milik admin, jadi milik GUES. Ini kita balikin aja ke seperti semula. Lalu ini tidak dibutuhin lagi, kita close aja yang punya si GUES. Kita cuma nunjukin aja. Terus ini kita besarin. Terus yang tadi ini kita keluarkan karena itu ke GUES ya, nampilnya dia bakal ke GUES. Nah, ini kita stopkan, kita jalankan ulang. Ini milik admin ya, udah ditukar databasenya. Terus coba kita login. Terus kita lihat. Nah, kan karena sebelumnya saya kan udah menerapkan foto-foto ini teman-teman, semuanya udah saya terapkan. Jadi kita bisa kasih perbedaan kalau kita nge-DB bertukar database dengan GUES, admin atau GUES, itu sebelumnya kita harus ingat perubahan apa yang kita buat. Jadi saya membuat foto ini, saya menerapkan foto ini di admin saya gitu, di website saya. Jadi kalau saya bertukar dengan punya GUES, ini nggak bakal nampil teman-teman. Ini bakal hilang, dia seperti membuat ulang tapi dengan data yang sama gitu teman-teman. Dia nggak bakal hilang juga di data-datanya. Atau manajemen usernya, admin hukum ini juga nggak bakal hilang. Dia cuman kayak foto ini hilang. Tim pengembang juga nggak hilang teman-teman. Karena apa? Karena foto ini udah ada di codingan kayak tersimpan gitu di public storage gitu ya kan teman-teman. Nah ini tersimpan, jadi dia nggak bakal hilang. Yang hilang itu yang kita masukkan manual kayak seperti ini. Dia bakal kayak ngulang. Jadi kita harus masukin foto, kayak gitu teman-teman. Sama halnya kita kayak di GUES. Sama halnya kayak di GUES kan. Ya, kita perubahan apapun yang di VSCOD, kita bakal harus git pull tuh ke always. Ke always maksudnya tadi teman-teman. Nah, jadi dia nggak bakal ngubah apapun kalau kita nggak git pull. Nah, gitu teman-teman. Jadi mungkin ini aja untuk yang bertukar database ternyata berhasil. Jadi terima kasih. Dadah. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan di pertemuan 14 ini atau cross check project ini finalnya. Dan juga itu tampilan dashboard terbaru dari yang sebelum-sebelumnya.